Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel Belajar Sains Mat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tipe soal yang sering keluar di tes potensi skolastik, TIU atau psikotes, yaitu aritmatika sosial. Semoga soal-soal dan pembahasan dalam video ini dapat bermanfaat. Oke, sebelum masuk ke latihan soal dan pembahasannya, terlebih dahulu kita simak dulu sekilas konsep mengenai tabungan dan bunga bank. Jika kita menabung uang di bank, maka pada suatu saat saldo akhir dari tabungan kita dapat dihitung dengan cara yaitu modal akhir atau saldo akhir tabungan sama dengan modal awal atau saldo awal saat kita menabung ditambah dengan bunga. Atau dapat dirumuskan dengan M sama dengan M0 ditambah M0 kali I kali N. Dengan M-nya modal akhir, M0-nya modal awal, dan M0 kali I kali N sama dengan bunga. Jadi untuk memudahkan, rumus bunga sama dengan M0 kali I kali N atau MOIN. Nah, di mana I-nya sama dengan suku bunga tunggal. Ini dihitung dalam tahun. Kemudian N-nya periode atau lamanya waktu. Juga menyesuaikan dengan suku bunga tunggal yaitu dalam tahun. Misal, I sama dengan 10% per tahun. Dengan N-nya sama dengan 8 bulan. Maka N dalam periode 8 bulan ini kita rubah dalam tahun. Yaitu kita bagi 12. 8 per 12 tahun. Jika N-nya sama dengan 18 bulan, maka dijadikan tahun yaitu 18 per 12 tahun. Dan jika N-nya sama dengan 1,5 tahun, maka tidak perlu dibagi 12, yaitu tetap. Jelas ya? Oke, langsung saja kita mulai soal nomor 1. Nabila mempunyai simpanan uang di bank sebesar Rp800.000. Bank tersebut memberikan bunga tunggal 9% per tahun. Jumlah uang Nabila telah disimpan selama 18 bulan adalah, sebagaimana konsep di awal tadi, modal akhir sama dengan modal awal ditambah bunga. Atau M sama dengan M0 tambah M0 kali I kali N. Nah, dari soal di atas yang ditanya adalah M-nya, yaitu jumlah uang Nabila setelah disimpan selama 18 bulan. Jadi M sama dengan M0-nya 800.000 tambah 800.000 kali I-nya 9%, berarti kali 9 per 100 ya. Kemudian dikali N-nya 18 bulan. Nah, 18 bulan kita jadikan tahun, berarti kali 18 per 12. 18 per 12 disederhanakan. Masing-masing dibagi 6 jadi 3 per 2. Kemudian 800 ini 2 nolnya sama 100, kita coret ya 2 nolnya. Setelah itu 800.000 tambah, nah ini tinggal 8.000. 8.000 kali 3, 24.000. Bagi 2, 12.000. 12 kali 9-nya 108, berarti 108.000. Tambah 108.000. Hasilnya 908.000. Jadi, jumlah uang Nabila setelah 18 bulan menjadi Rp908.000 dan jawabannya D. Jelas ya? Lanjut soal nomor 2. Dika menabung di bank sebesar Rp5 juta. Setelah 3 bulan, uang Dika menjadi Rp5.200.000. Besar bunga setahun adalah. Oke, langsung saja rumusnya tadi M sama dengan M0 tambah M0 kali I kali N. Dengan M-nya diketahui Rp5.200.000, M0-nya 5 juta. Jadi Rp5.200.000 sama dengan 5 juta tambah 5 juta kali I-nya dicari, kali N-nya 3 bulan kita jadikan tahun, berarti kali 3 per 12. 3 per 12 kita sederhanakan, masing-masing dibagi 3, jadi 12-nya sisa 4. Kemudian 5 juta pindah ke ruas kiri, artinya Rp5.200.000 ini kita kurangkan dari 5 juta, hasilnya 200.000, sama dengan, nah ini 5 ya, 5 dibagi 4, kan sama dengan 1/4 atau 1,25. Kemudian tambah nolnya ada 6, berarti 1.250.000 kali I. Setelah itu 4 nolnya dicoret, sehingga I sama dengan 20 per 125. Dibagi 5 masing-masing, sampai 4 per 25. Atau 0,16. Dijadikan persen,
kali 100% sama dengan 16%. Jadi jawabannya D. Jelas ya? Lanjut soal nomor 3. Devi menabung di bank sebesar 2 juta rupiah dengan sistem bunga tunggal 18% per tahun. Jika ia menerima bunga sebesar Rp720.000, maka Devi menyimpan uangnya selama berapa tahun? Dari rumus di awal tadi, M sama dengan M0 tambah M0 kali I kali N. Nah, karena di soal sudah diketahui bunganya, maka kita gunakan saja rumus bunga sama dengan MOIN. Dengan bunga 720.000 sama dengan M0-nya 2 juta kali I-nya 18%, berarti 18 per 100 kali N-nya dicari. Nah, 4 nol ini kita coret, kemudian 2 nol ini sama ini coret, menyisakan 72 sama dengan 2 kali 18, 36 dikali N. 72 sama dengan 36N atau N sama dengan 72 bagi 36. Sama dengan 2 tahun. Jadi jawabannya C. Lanjut soal nomor 4. Tina menabung di bank sebesar Rp600.000 dengan mendapat bunga tunggal 15% setahun. Besar bunga yang diterima Tina selama 10 bulan adalah. Nah, karena di soal ini dicari besarnya bunga, maka kita gunakan saja rumus bunga yaitu MOIN. Dengan modal awal atau tabungan awalnya 600.000, 600.000 dikali I, suku bunga 15%, kali 15 per 100, kali N-nya 10 bulan ya, berarti kali 10 per 12. Berikutnya, nah ini yang 10 ini nolnya sama ini kita coret, 1 ya. Kemudian 60 ini dibagi dengan 12, jadi 60-nya sisa 5. Berikutnya 50 dibagi 10-nya 5, jadi 5.000 kali 15. Nah, 5 kali 15-nya kan 75. Tambah 3 nol, jadi 75.000. Sehingga besar bunga yang diterima Tina selama 10 bulan adalah Rp75.000. Dan jawabannya B. Jelas ya? Lanjut soal nomor 5. Kakak menabung uang di suatu bank dengan suku bunga tunggal sebesar 12% setahun. Setelah akhir bulan ke-9, ia menerima bunga sebesar Rp180.000. Besar uang yang ditabung kakak adalah, nah di soal ini sudah diketahui besar bunganya, maka kita gunakan rumus bunga yaitu MOIN. Bunganya 180.000, kemudian tabungan awalnya dicari ya, M0-nya, kali I suku bunga 12% kali 12 per 100 dikali N periodenya, nah bulan ke-9 berarti kita kalikan 9 per 12. Berikutnya 12 sama 12 coret. 9 ini sama 18-nya coret, 18-nya sisa 2. Jadi 20.000 ini kita kali silang dengan 100. Jadi 20.000 kali 100 sama dengan M0 atau M0 sama dengan 2 juta. Jadi besar uang yang ditabung kakak adalah 2 juta rupiah dan jawabannya C. Oke, demikian soal dan pembahasan aritmatika sosial mengenai tabungan dan bunga bank. Semoga bermanfaat. Dan dukung selalu channel ini dengan like dan subscribe agar terus mendapatkan notifikasi, tips dan trik soal dan pembahasan khususnya berkaitan dengan matematika dan tes potensi skolastik. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.